Lembaga Nasional Single Window selaku pengelola sistem nasional neraca komoditas bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik dalam pengembangan sistem nasional neraca komoditas. Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca komoditas berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan persetujuan impor, acuan data produksi dan konsumsi nasional, acuan data untuk pengembangan industri nasional, dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor. Untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Nasional Neraca Komoditas, silakan masuk ke URL insw.go.id. Selanjutnya, dapat langsung memilih ikon login di pojok kanan atas. Kemudian masukkan username dan password atau akun yang terdaftar, klik masuk dan akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda, terdapat beberapa menu yang tersedia dan dapat memilih menu neraca komoditas. Akan muncul pop-up informasi terkait update neraca komoditas. Jika menu 2023 belum ada, silakan hubungi kontak center LNSW. Ada 3 modul yang sudah siap di menu neraca komoditas. Untuk mengajukan perubahan rencana kebutuhan tahun 2022, silakan pilih rencana kebutuhan tahun 2022. Untuk mengajukan rencana kebutuhan tahun 2023, silakan pilih rencana kebutuhan tahun 2023. Untuk mengajukan pertimbangan teknis besi dan baja atau perubahan pertek yang sudah diterbitkan, silakan pilih menu pertimbangan teknis besi dan baja. Pada tutorial ini adalah untuk pengajuan rencana kebutuhan tahun 2023. Berbeda dengan pengajuan rencana kebutuhan di tahun sebelumnya, di mana satu perusahaan dapat menggunakan nomor aju permohonan yang berbeda untuk satu komoditi, maka untuk tahun 2023 ini, pelaku usaha hanya dapat membuat satu draft nomor aju permohonan, kemudian lengkapi dan kirim. Dalam hal ingin menambahkan komoditas lain, dapat membuat aju baru tambahan setelah dipastikan draft yang dibuat sebelumnya dikirim terlebih dahulu. Untuk dapat mengajukan rencana kebutuhan, pilih ikon tambah permohonan baru. Untuk informasi, satu perusahaan hanya bisa membuat satu permohonan. Karena di sini sudah disiapkan satu aju, maka dimulai dari klik ubah. Sistem akan menampilkan form rencana kebutuhan untuk jenis APP dengan kegiatan produksi yang harus dilengkapi, meliputi form data profil, form rencana produksi, form data bahan baku atau barang, form data distribusi, form data khusus, form dokumen persyaratan, dan konfirmasi. Tahap pertama yaitu pengisian data profil. Beberapa data profil sudah terisi otomatis dari data NIB perusahaan. Apabila ada ketidaksesuaian dengan data perusahaan yang terakhir, maka silakan untuk memperbarui data NIB pada sistem oss.go.id. Mayoritas field sudah difasilitasi sistem dengan mengenerate data profil pelaku usaha dari sistem OSS. Silakan lengkapi data yang masih kosong. Setelah form data profil dilengkapi, maka dapat memilih tombol selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian form data produksi. Isian ini hanya bagi pelaku usaha yang memilih angka pengenal impor sebagai produsen atau APP. Untuk pengisian rencana produksi, silahkan klik ikon tambah. Kemudian secara berturut-turut dapat dilakukan pengisian form rencana produksi yang mencakup pengisian data mulai dari jenis produk sampai dengan nilai estimasi produk jadi. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Setelah form data rencana produksi dilengkapi, maka dapat memilih tombol simpan. Pengisian form rencana produksi dapat diakhiri dengan memilih tombol selanjutnya. Setelah mengisi rencana produksi, selanjutnya dapat dilakukan pengisian form data bahan baku atau barang. Form data barang terdiri dari 2 tab, yaitu rencana impor dan rencana penyerapan lokal. Pengisian rencana impor dapat dimulai dengan memilih tombol tambah. Sistem akan menampilkan pop-up field komoditas, di mana bisa dipilih jenis komoditas yang akan diajukan rencana kebutuhannya.
Kemudian, secara berturut-turut dapat dilakukan pengisian form rencana impor yang mencakup pengisian data mulai dari komoditas sampai dengan satuan atau produksi. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Untuk field negara asal, pelabuhan tujuan, periode importasi, negara muat, dan metode pengiriman bersifat array, sehingga bisa dipilih lebih dari satu. Setelah form data rencana impor dilengkapi, maka dapat memilih tombol simpan. Silakan lengkapi form data rencana impor sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah contoh list barang-barang yang akan dilakukan importasi. Untuk barang yang akan diekspor, silakan pilih tab rencana penyerapan lokal. Sama halnya dengan pengisian rencana impor, pengisian rencana penyerapan lokal dapat dimulai dengan memilih tombol tambah. Sistem akan menampilkan pop-up field komoditas, di mana bisa dipilih jenis komoditas yang akan diajukan rencana kebutuhannya. Kemudian, secara berturut-turut, dapat dilakukan pengisian form rencana penyerapan lokal yang mencakup pengisian data mulai dari komoditas sampai dengan satuan atau produksi. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Setelah form data rencana penyerapan lokal dilengkapi, maka dapat memilih tombol simpan. Setelah pengisian data rencana penyerapan lokal selesai, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data supplier secara berturut-turut sesuai data yang dibutuhkan, lalu klik simpan. Pengisian form data bahan baku atau barang dapat diakhiri dengan memilih tombol selanjutnya. Tahapan berikutnya dapat dilakukan pengisian form data distribusi. Pengisian data distribusi dapat dimulai dengan memilih tombol tambah. Pada form data distribusi, terdapat 3 tab, yaitu komoditi, distribusi lokal, dan distribusi ekspor. Field jenis produk akan menampilkan komoditas yang sudah diinput pada form rencana bahan baku atau barang dan form rencana produksi. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang mengenerate data barang dari tab sebelumnya, sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Lalu klik simpan. Setelah data barang dipilih dan disimpan, maka selanjutnya dapat dipilih apakah akan mendistribusikan barang tersebut untuk keperluan lokal atau ekspor. Dalam hal barang akan didistribusikan lokal, maka dapat dipilih tab distribusi lokal dan dilanjutkan dengan pengisian form distribusi lokal mulai informasi identitas sampai dengan satuan dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Batas jumlah produk akan otomatis muncul sesuai dengan data rencana yang sudah diinput pada form sebelumnya. Untuk perhatian, pengisian jumlah produksi yang over quota akan otomatis gagal oleh sistem. Selanjutnya, untuk pengisian komoditas barang lokal untuk distribusi ekspor, silakan klik icon tambah, lalu pilih jenis produk barang lokal, lalu klik simpan. Kemudian silakan pilih tab distribusi ekspor. Pengisian negara tujuan tidak mandatori sehingga tidak wajib diisi. Untuk field pelabuhan muat hanya bisa diisi satu pelabuhan. Silahkan lengkapi seluruh field lalu klik simpan. Untuk row kedua akan ditambah dengan pengisian negara tujuan. Meskipun tidak mandatori, field negara tujuan tetap bisa diisi. Lengkapi seluruh field lalu klik simpan. Form data distribusi dapat diakhiri dengan memilih tombol selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi pengisian form data khusus. Data khusus merupakan syarat formal yang pemenuhannya dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengisi form elektronik. Item-item pada data khusus ditampilkan sistem menyesuaikan dengan barang yang dipilih pelaku usaha pada tab bahan baku atau barang. Bila komoditas yang dipilih memang mempersyaratkan data khusus tertentu, maka data khusus tersebut akan muncul. Namun bila pilihan komoditasnya tidak mempersyaratkan data khusus, maka data khusus tersebut akan kosong. Pengisian form data khusus dapat diakhiri dengan memilih tombol selanjutnya. Tahapan berikutnya adalah dilakukan pengisian form dokumen persyaratan. Item-item pada dokumen persyaratan ditampilkan sistem menyesuaikan dengan barang yang dipilih pelaku usaha pada tab bahan baku atau barang. Pemenuhan dokumen persyaratan ini dengan cara upload dokumen. Silakan klik icon pensil pada tab aksi. Lengkapi form dokumen persyaratan dan unggah file yang sesuai, lalu klik simpan.
Pengisian form dapat diakhiri dengan memilih tombol selanjutnya. Setelah semua tahapan dilakukan, maka akan muncul form konfirmasi. Terdapat tanda checklist untuk data yang sudah lengkap dan tanda silang untuk data yang belum lengkap. Silakan lengkapi kembali data yang dibutuhkan, lalu kembali ke form konfirmasi. Pada tahap akhir dan setelah memastikan data diisi dengan lengkap dan benar, maka usulan rencana kebutuhan dapat dikirimkan ke Kementerian Lembaga Teknis dengan memilih tombol kirim pengajuan. Sistem Nasional Neraca Komoditas memfasilitasi pelaku usaha untuk mengajukan rencana kebutuhan secara multikomoditas. Sistem akan membantu melakukan splitting aju atau bundling sesuai layanan spesifik di masing-masing kementerian lembaga pembina sektor komoditas, sehingga akan muncul aju yang lebih spesifik pada dashboard pelaku usaha yang dapat dipantau status pengirimannya. Jika Bapak Ibu mengalami kendala atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak center LNSW di 150679, email di info@insw.go.id, ataupun live chat di laman situs LNSW. Terima kasih.